Halo teman ngoding, selanjutnya kita bahas controller. Apa itu controller? Controller adalah sebuah kelas yang ditandai dengan dekorator controller. Tugas utamanya itu untuk menerima request HTTP yang masuk ke dalam aplikasi dan mengembalikannya menjadi sebuah respons. Nah, controller ini tuh mudahnya kita anggap sebagai manajer lalu lintas ya, yang menghubungkan dunia luar atau klien dengan logika bisnis di dalam aplikasi kita. Jadi, jika setiap ada request yang masuk ke dalam aplikasi, maka controller ini yang akan mengatur logika bisnis mana yang harus dijalankan, atau service mana, provider mana yang harus dijalankan, dan seterusnya. Controller yang mengaturnya kemudian mengembalikan request tadi menjadi sebuah respons yang dikirim ke klien. Dokumentasi lengkapnya bisa teman-teman lihat di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dokumentasi lengkapnya. Ya, di sini dari client side bisa berupa web ataupun mobile app mengirim HTTP request ke aplikasi. Maka akan ditangani oleh controller-controller yang ada dalam aplikasi. Nah, nanti kemudian controller yang akan mengembalikan respons ke client side juga. Seperti itu. Saya perbesar dulu lagi. Selanjutnya cara membuat controller. Untuk membuat controller, kita bisa membuat kelas dan menandainya dengan dekorator controller ya. Jadi cukup mudah ya, hanya membuat dekorator controller di kelas. Seperti biasa, agar controller dapat digunakan, kita perlu meregistrasikannya pada modul. Selain itu, sama halnya seperti modul, kita bisa membuat controller dengan cara yang lebih otomatis dan mudah ya, menggunakan nest CLI. Dengan perintah nest g atau generate controller nama controller. Ketika kita membuat controller dengan menggunakan nest CLI, secara otomatis kita akan dibuatkan file controllernya sekaligus file testingnya di dalam folder nama controller. Kalau teman-teman ingin foldernya disimpan di path yang berbeda ya, teman-teman bisa menambahkan parameter di sini nama path. Jadi nest g controller nama controller spasi nama path. Nanti akan dibuatkan folder nama path. Dan di dalam folder nama path itu ada folder nama controller yang berisi controller dan file testingnya. Nest.js juga secara otomatis meregistrasikan controller yang dibuat ke dalam modul ya. Jika sudah ada modul dengan nama yang sama dengan nama controller, maka akan diregistrasikannya ke modul nama controller. Tapi kalau belum ada, akan secara otomatis diregistrasikan di app modul. Selanjutnya kita praktik membuat controller ya. Kita akan membuat Books controller menggunakan nest CLI menggunakan perintah nest g controller books. Kita coba nest g controller books, enter. Kita lihat di kode editor. Di sini kita lihat kita sudah dibuatkan filenya ya. Di sini ada file books controller sekaligus unit testingnya books controller.spec.ts. Di sini kita dibuatkan books controller yang masih kosong berupa kelas yang ditandai dengan dekorator controller. Kemudian kalau kita lihat di books module, di sini juga sudah diregistrasikan secara otomatis ya books controllernya di app module. Selanjutnya kita bahas routing dasar. Untuk membuat routing di Nest.js itu sederhana ya. Kita hanya perlu memberikan parameter di dalam dekorator controller menggunakan nama router. Di sini slash ini opsional ya, bisa pakai slash ataupun tidak. Nanti secara otomatis Nest.js akan membuatkan kita routing untuk path nama routernya. Jika kita menggunakan nest CLI seperti tadi, kita sudah secara otomatis dibuatkan router sesuai dengan nama controller yang kita buat. Seperti sebelumnya kita membuat controller books, maka secara otomatis di controller ini akan diberikan books, dibuatkan routing untuk menangani path books. Kita lihat di sini di books controller. Di sini kita lihat kita sudah dibuatkan books, artinya kita sudah mempunyai controller untuk menangani request di path books. Sekarang kita coba. Kita akan buat file baru di sini request.http. Teman-teman bisa menggunakan Postman ya atau aplikasi lain. Di sini saya menggunakan library REST client dari VS Code untuk melakukan panggilan request HTTP. Di sini saya akan membuat endpoint baru routing dasar. Saya akan tandai dengan komentar routing dasar. Di sini saya melakukan get ke HTTP localhost 3000/books. Simpan, kemudian saya jalankan. Di sini muncul error
connection was rejected. Oh, karena saya belum menjalankan aplikasinya. Saya jalankan dulu. npm run start dev, enter. Nah, aplikasi sudah berjalan. Kita ulangi lagi request HTTP-nya. Kita send request. Ternyata di sini kita malah mendapatkan error not found dengan pesan cannot get /books. Kenapa? Jawabannya ada di slide selanjutnya, yaitu HTTP method. Di Nest.js itu kita bisa memberitahu Nest.js ya, metode mana yang harus dieksekusi untuk menangani request dari user menggunakan dekorator juga. Dekorator yang paling umum digunakan itu ada @get untuk menangani HTTP method get, post untuk post, put, delete, patch, dan seterusnya. Sekarang kita akan praktik membuat endpoint pertama kita ya. Ya, jadi tadi meskipun kita sudah membuat controller untuk menangani Petbooks, tapi kita belum mempunyai HTTP handlernya ya. Jadi kita belum mempunyai handler atau metode mana yang harus menghandler request get. Nah, sekarang kita akan tambahkan metode baru yaitu getBooks yang akan mengembalikan sebuah string this action return all books. Kita tandai metode tersebut dengan dekorator get agar Nest.js tahu kalau metode ini itu untuk menangani request get ke Petbooks. Sekarang kita coba tambahkan. Di sini kita bisa tambahkan metode baru ya. Oh, bukan di modul, maksud saya di controller. Nah, di sini kita bisa tambahkan metode baru yaitu getBooks, mengembalikan sebuah string return this method return all books, seperti ini. Kita tandai metode ini dengan dekorator get yang diimpor dari Nest.js common ya, jangan salah. Nah, seperti ini. Setelah kita sudah menambahkan handler seperti ini, kita bisa coba ulang dan kita jalankan request HTTP-nya. Nah, sekarang tidak error ya, sekarang sudah sukses 200 dan mengembalikan string yang sama dengan controller yang ada di sini. This method return all books. Mudah ya cara membuat endpoint di aplikasi Nest.js kita. Selanjutnya, nested routing. Di Nest.js itu kita bisa menambahkan atau membuat nested routing dengan cara yang mudah. Hanya perlu memberikan parameter ke dalam metode dekorator. Contohnya di metode sebelumnya atau kita buat metode baru nanti. Di sini kita membuat metode baru yaitu getPopularBooks yang mengembalikan string juga this action return popular books. Kita tandai ini dia sebagai get, tapi kita berikan parameter populer. Yang artinya nanti itu hasil akhirnya adalah untuk menangani routing /book/popular. Ya, seperti itu ya. Jadi sangat mudah. Kita coba di sini kita buat metode baru. Sekarang kita coba jalankan. Di sini mengembalikan this method return popular books ya, sama seperti yang ada di sini. Jadi seperti itu ya controller dan handler routingnya ya.